Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ni Gusti Ayu Prirahmani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banggai. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks rasio-kultural di daerah asal. Bersama Bapak Fasilitator yaitu Bapak Muhammad Suhadab dan pengajar praktek yaitu Bapak Sang Made Mulyawan SPD. Inilah anggota kelompok kami, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 13 kelompok 2 dari Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah saya sendiri, Ni Gusti Ayu Prirahmani dari SMP Negeri 4 Toili Barat. Kemudian Ibu Nasra SPD dari SD Negeri Rata. Kemudian ada Bapak Heri Isnaini SPD dari SMA Negeri Tolisu. Kemudian Ibu Ninyoman Novin Selvianti SPD dari SD Negeri Tirtasari. Dan Ibu Yuli Agustina SPD dari SMP Negeri 9 Toili. Diskusi kami yang pertama yaitu tentang apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai penting dan kekuatan konteks sosiokultural daerah merujuk pada nilai-nilai budaya dan nilai kearifan lokal setempat sebagai landasan pengetahuan yang merupakan ciri khas wilayah. Berikut ini pemaparan kekuatan konteks sosiokultur daerah saya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan berbasis kearifan lokal. Memasukkan nilai-nilai kebudayaan lembaga sekolah dapat mengajarkan generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang bisa dijaga kelestariannya. Yang kedua, pengembangan ekonomi berkelanjutan mendorong usaha ekonomi berbasis lokal, seperti kerajinan tradisional, makanan tradisional untuk mendukung kemandirian dan penguatan ekonomi daerah. Dan yang ketiga, pengelolaan lingkungan yang holistik menerapkan prinsip tradisional terhadap pengelolaan lingkungan yang menghasilkan praktik-praktik berkelanjutan serta sejalan dengan nilai harmoni. Hasil diskusi kami yang kedua yaitu kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sosiokultur daerah setempat dapat disesuaikan dengan melihat pada nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya setempat. Adapun hal yang dapat diterapkan untuk daerah saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya festival ogoh-ogoh. Kami sebagai penduduk asal Bali membawa serta budaya dari daerah asal kami yaitu Bali dengan tetap dilestarikan dan dilaksanakan hingga sekarang. Salah satunya adalah festival ogoh-ogoh yang diadakan setiap menjelang Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh adalah simbol kekuatan negatif yang ada di sekitar kita dan dalam diri manusia yang selalu mengganggu kehidupan manusia. Kekuatan negatif ini harus dinetralisir guna penyucian alam semesta sebagai buana agung dan badan manusia sebagai buana alit sebelum memasuki tahun baru Saka berikutnya. Sehingga setelah pementasan ogoh-ogoh akan dibakar sebagai simbol bahwa kekuatan negatif dimusnahkan. Dan pada Hari Raya Nyepi, umat Hindu melakukan introspeksi dan perenungan diri atas segala yang diperbuat selama setahun sebelum memasuki tahun baru Saka. Nilai budaya yang dapat diambil dalam pembuatan ogoh-ogoh yaitu yang pertama nilai religius, yang kedua estetika, yang ketiga mandiri, yang keempat kerjasama dan gotong royong, yang kelima melestarikan budaya leluhur, yang keenam mempertahankan budaya lokal. Budaya yang kedua yang kami angkat adalah tradisi Mapaci. Ritual Mapaci adat Bugis merupakan bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada daerah tertentu yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang hingga kini masih berlaku. Contohnya Bugis. Mapaci berasal dari kata pacing atau bersih atau biasa disebut hari pacar yang merupakan upacara perkawinan adat yang diturunkan secara turun-temurun yang bertujuan untuk membersihkan kedua mempelai dari segala hal yang tidak baik yang dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan adat perkawinan. Nilai-nilai sosiokultural yang dapat diperoleh dari acara ini yaitu yang pertama nilai spiritual, yang kedua nilai gotong royong, yang ketiga nilai tolong menolong, dan yang keempat melestarikan budaya.
Budaya ketiga yang kami ambil yaitu moido atau rewang. Moido atau rewang adalah suatu kegiatan ikut serta membantu dengan memberikan kontribusi tenaga, pikiran maupun materi dalam satu anggota kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu kegiatan seperti pernikahan, khitanan maupun kedukaan. Budaya moido dilakukan oleh masyarakat dengan saling bergotong royong membantu satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan materi, melainkan semata-mata untuk melancarkan kegiatan tersebut. Nilai-nilai sosiokultural yang dapat diperoleh dari budaya ini adalah yang pertama gotong royong, yang kedua solidaritas, dan yang ketiga toleransi. Diskusi ketiga adalah tentang kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan adalah kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang kami sepakati adalah gotong royong. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, gotong royong yaitu dapat mendorong kolaborasi, kepedulian, serta ingin berbagi kepada lingkungan sekitar. Dengan menekankan gotong royong atau kerjasama diharapkan siswa mampu untuk lebih peka dan peduli terhadap sesama dan menyadari manusia sebagai makhluk sosial. Contoh konkret gotong royong di sekolah. Setiap hari pada pagi hari, peserta didik melaksanakan tugas mereka dengan baik, bekerja sama membersihkan halaman sekolah bersama guru piket, ada yang menyapu halaman, membuang sampah, melaksanakan piket kelas, piket WC, dan kantor. Mereka saling membagi tugas hingga pekerjaan cepat selesai. Menggunakan pembelajaran project based learning. Dengan pembelajaran project based learning akan membuat siswa menjadi aktif berkolaborasi, saling berbagi dan menolong agar tugas yang diberikan cepat selesai. Contoh konkret project based learning adalah proyek pembuatan pupuk organik cair. Di dalam tugas ini siswa saling membantu dan berbagi. Ada yang membawa botol, mengumpulkan sampah organik dan anorganik, serta membawa perlengkapan lainnya. Pelaksanaan kegiatan dan sumber anggaran. Kegiatan bergotong royong membersihkan halaman sekolah dilakukan setiap pagi secara bergotong royong yang difasilitasi oleh sekolah. Pembelajaran project based learning dilaksanakan saat kegiatan P5 tiap hari Sabtu dan untuk anggaran perlengkapan disediakan oleh guru kelas dan fasilitas sekolah serta anak-anak yang saling bekerja sama dan berbagi dalam membawa alat dan bahan yang akan digunakan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.